Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pada pagi hari ini saya akan sedikit menyampaikan bagaimana kiat sukses menjadi seorang ASN. Kenapa perlu? Karena seorang ASN harus punya cita-cita yang tinggi, cita-cita tujuan supaya menjadi PNS yang berkualitas dan juga bisa berprestasi serta karirnya juga meningkat. Jadi idealnya seorang PNS itu yang meniti karir dari bawah ya, mungkin bisa seperti saya itu hanya dari SLTA, artinya saya diangkat CPNS dengan ijazah SLTA itu golongan, kalau di PNS golongan 2A, CPNS golongan 2A. Jadi kalau teman-teman sekarang pun beruntung dia bisa menjadi CPNS dengan golongan 3A, sarjana S1, atau yang sarjana S2 itu mungkin 3B barangkali ya. Namun saya akan menceritakan pengalaman saya sendiri, bukan orang lain ya. Saya tidak ingin menceritakan orang. Pengalaman saya sendiri sebagai seorang CPNS, orang kampung, orang desa yang kebetulan merantau ke ibu kota. Waktu itu tahun 1994 saya ikut tes CPNS di Bulungan, itu untuk pengangkatan CPNS di Kementerian PU waktu itu. Dulu bukan kementerian, namanya Departemen PU. Jadi tahun 1984 saya ikut tes CPNS di Bulungan untuk mengisi formasi golongan 2A. Jadi alhamdulillah saya lulus. Itu tesnya itu pada saat ada ledakan di Cilandak. Peluru kendali di Cilandak itu meledak dengan sendirinya, terbangan kemana-mana, tidak terarah. Saya pun waktu itu ngontrak gitu di Pasar Minggu, di atas rumah kontrakan saya juga lewat tuh peluru kendali itu, nggak tahu kemana, tapi wing. Bahkan orang-orang tetangga saya di Pasar Minggu itu semua banyak sekali yang mengungsi ke Kali Ciliwung, di pinggiran Kali Ciliwung itu. Waktu itu saya pulang kerja dari Ancol, banyak sekali Kalibata itu orang jalan kaki mengungsi karena ketakutan kena peluru nyasar yang meledak dari marinir, dari asrama marinir Cilandak. Dan ternyata pada saat itu saya ngontrak di rumahnya marinir yang ada di Pasar Minggu. Sang marinir itu datang ke rumah saya, mendatangi, menanyakan apakah istrinya ada di rumah saya. Saya bilang tidak ada, karena kami ada rumah, ada bertiga waktu itu kalau nggak salah, dengan saudara saya Pak Srianto dan Nyoto, itu di rumah di Pasar Minggu, rumah kecil gitu. Kontrakannya sederhana kan, timba juga menimba air, itu WC-nya juga nggak bagus lah, pokoknya sederhana. Singkat cerita, saya ikut tes dan saat itu saya lulus, diangkat menjadi CPNS golongan 2 tahun 1985. Saya ingat bulan Januari saya sudah ikut kerja di PUPR, itu Gedung Heritage itu di lantai 4 kalau nggak salah. Saat itu saya sudah berpikir bahwa saya diangkat menjadi PNS golongan 2A dengan gaji pokok 21.800. Otak saya hanya menyatakan bahwa saya harus kuliah. Kenapa? Kalau saya nggak kuliah, maka karir saya hanya mentok sampai golongan 3A. Itu pun tidak akan bisa bersaing, tidak akan bisa menjadi seorang pejabat struktural walaupun eselon 4. Karena saya ingin, sehingga bagaimana saya harus bisa berkembang karir saya, tekad saya harus bisa kuliah walaupun di swasta. Alhamdulillah setelah saya diangkat CPNS tahun 86, di tahun 1986 saya mendaftar kuliah di Universitas Jakarta di FISIP, tepatnya itu jurusan Administrasi Negara. Saya melihat waktu itu di brosurnya terdaftar. Ternyata setelah saya kuliah di sana, padahal waktu itu sudah ada yang semester 6, semester 8 kalau nggak salah. Saya masih baru ya. Ternyata bohong. Muhammadiyah FISIP membohongi kami, ternyata belum terdaftar. Jadi kami nggak boleh ngirim dan terancam tidak bisa ikut ujian negara. Terpaksalah kami inisiasi untuk mendemo dekan FISIP waktu itu, kalau nggak salah namanya Isom Sumudi gitu.
Saya sampai berani nunjuk-nunjuk hidungnya beliau karena kami marah. Kenapa kamu dibohongi? Katanya terdaftar, ternyata tidak terdaftar. Bahkan belum diurus ke Kopertis kalau dulu namanya, dan Dirjen Dikti gitu. Akhirnya setelah kami bertemu dengan dekan itu, saya sampaikan bahwa saya ingin status jurusan administrasi diurus sampai beres. Saya tidak mau pindah jurusan ke Kesos atau ke mana ya, karena kami udah dapat kuliah beberapa semester, kan rugi saya kalau harus pindah jurusan dari nol lagi ke Kesos, dan saya kurang berminat untuk jurusan Kesos. Saya sudah bertekad untuk ambil jurusan administrasi negara sesuai dengan minat saya gitu. Akhirnya alhamdulillah berkat demo dari teman-teman jurusan administrasi negara FISIP Muhammadiyah Jakarta angkatan 84, 85, 86, 87 juga ikut, akhirnya berhasil memperoleh status terdaftar. Artinya apa? Setelah satu jurusan terdaftar di Kopertis dan Dikti, itu barulah si mahasiswa mendapatkan NIRM, nomor induk registrasi mahasiswa. Dengan NIRM itulah maka mahasiswa bisa mengikuti ujian negara, karena dulu namanya ada ujian negara ya. Kalau statusnya terdaftar, ujian negara 100%, 12 mata kuliah. Kalau diakui maka 50% dia harus ujian negara, 50% ujian di sekolah. Kalau sudah disamakan ya, waktu itu ada seperti itu, yaitu sudah tidak ada ujian negara tapi ujian di semua di kampus sendiri. Saya karena status terdaftar 12 mata kuliah harus ujian di Universitas Indonesia. Beruntung saya, kenapa? Karena kualitas ujiannya sangat baik sehingga saya bisa lulus dengan nilai yang ya lumayan, walaupun ujiannya harus di UI ya, dan itu bersama-sama dengan PTS lainnya yang sama-sama statusnya terdaftar, jadi harus kita ujian di UI. Nah, alhamdulillahnya singkat cerita saya lulus S1 itu selama 4 tahun dengan IPK di atas 3, dan alhamdulillah lagi setelah saya lulus itu dan dinyatakan dalam wisuda waktu itu, saya dinyatakan sebagai lulusan terbaik dari FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta. Profesor Ruslan siapa ya lupa ya rektor. Saat wisuda itu sayalah orang yang pertama dipanggil pada saat wisuda, karena urutannya fakultas nomor 1 dan saya nomor 1 satu fakultas. Jadi itu yang membuat saya bangga sedikit, karena walaupun saya kuliah sambil kerja, ternyata saya bisa memperoleh nilai yang cukup baik menurut saya. Karena kenapa? Karena satu fakultas saya menjadi mahasiswa yang nilainya terbaik satu fakultas, sehingga saya dipanggil urutan pertama kali pada saat wisuda. Itu yang membuat saya bersyukur, tapi itu tidak gratis. Saya peroleh dengan perjuangan, dengan puasa istilahnya, karena kita juga gaji kecil sekali waktu itu. Tapi saya bertekad, dan saya harus lari-lari dari Blok M ke Cirende, naik angkot, naik Metro Mini 601, kalau enggak naik Metro Mini 611 ke Pasar Jumat, lanjut dengan angkot dengan mikrolet itu sampai ke Cirende turun. Singkat cerita, setelah saya lulus S1 dengan nilai yang tadi sangat membanggakan diri saya sendiri, karena orang desa ya, orang desa, saya kuliah di Muhammadiyah, dan saya bersyukur sekali karena apa? Dosen-dosen di jurusan administrasi itu banyak yang dari UI. Kenapa? Karena komplek UI dekat Ciputat, sehingga banyak orang yang membantu, sehingga saya sangat berterima kasih sekali kepada Profesor almarhum Profesor Dr. Benyamin Hussein, karena beliaulah yang melakukan akreditasi, meneliti kampus, dan kebetulan waktu itu saya yang ketemu dengan saya, yang ditanya adalah saya. Alhamdulillah pada saat sudah terdaftar, Pak Benyamin juga tetap ngajar membantu di jurusan administrasi negara FISIP UMJ. Alhamdulillah. Nah, dengan ijazah itu saya ternyata itu menguntungkan buat saya. Kenapa? Di PNS itu kan ada aturan bahwa kalau mau masuk penyelesaian ijazah yang tadinya masuk SMA terus lulus,
maka harus menunggu golongan 2C plus 1 tahun. Jadi 2C plus 1 tahun itu cukup lama, sehingga perlu 5 tahun lagi barangkali. Nah, waktu itu ada aturan main bahwa kalau saya ikut tes CPNS golongan 3A, maka tidak perlu menunggu sampai golongan 2C plus 1 tahun, tapi saya langsung bisa disesuaikan. Maka saya ikut mendaftarkan untuk pengadaan CPNS tahun 1991. Saya ikut tes di Bulungan juga gitu ya. Akhirnya saya dinyatakan lulus tes, padahal saya sudah PNS. Tapi karena saya ingin penyelesaiannya lebih cepat, sehingga pada saat itu saya lulus, sehingga pada tahun 92 saya sudah diangkat atau sudah naik pangkat menjadi golongan 3A. 92 saya menjadi PNS, disesuaikan dengan ijazah S1 saya karena saya sudah lulus tadi dari Muhammadiyah Jakarta. Akhirnya saya diangkat menjadi golongan 3A April 1999. Setelah 3A itu saya biasa menjadi staf biasa di bendahara rutin waktu itu, mungkin Pak Heru dan sebagainya, sampai tahun 95. 3 tahun setelah itu saya ikut tes saringan untuk mendapatkan beasiswa S2 di Universitas Indonesia. Tesnya di LAN sana, karena programnya kerjasama UI dan LAN. Jadi kuliah kita nanti di LAN 2 hari, di UI di kampus Cikinis itu Gedung Mukhtar itu 2 hari. Alhamdulillahnya saya lulus untuk seleksi atau tes calon mahasiswa S2 penerima beasiswa dari Pusdiklat Kementerian PU, Departemen PU waktu itu. Singkat cerita, saya sudah lulus dengan susah, sangat payah, karena banyak dosen feodal ya, yang tidak modern sama sekali. Bahkan saya datang lebih cepat pun dimarahin gitu. Pernah pada saat itu tesis saya 2 bab hilang di rumah beliau itu di Rawamangun, jauh-jauh saya, tapi itulah ujian, kita harus ujian. Saya bertekad bahwa saya harus lulus, setiap hari saya datang. Akhirnya berhasil lulus dan saya lulus S2 tahun 98 lulus S2, tapi saya golongan sudah 3B, nggak ada masalah. Itulah yang menjadi tonggak sejarah kemajuan saya. Pada saat kuliah S2 saya ikut lomba karya tulis pengawasan yang diadakan oleh BPKP secara nasional, dan alhamdulillah saya mendapat juara 2, nomor 1 CSIS kalau nggak salah, nomor 3-nya anak UGM waktu itu. Nah, sejak saat itulah saya memotivasi saya untuk bisa menulis. Sampai hari ini saya tidak susah kalau menulis apapun tentang, bahkan saya sudah ikut di PU juga, sudah pernah juara 1, juara 2 dan sebagainya. Itu karena menulis itu mudah sebenarnya kalau kita sudah punya kiat-kiatnya. Jadi kalau kita gampang menulis, maka kalau Anda ada tugas-tugas bikin karya tulis, seperti pada saat saya ikut pendidikan pengendali mutu, itu bagi saya tidak kesulitan, tapi bagi orang lain yang tidak pernah menulis itu akan sangat sulit. Bahkan untuk pengembangan profesi waktu itu ya, waktu masih angka kreditnya dipakai Permen 2020, itu saya untuk profesi tidak pernah kurang, karena waktu itu masih ada masalah pengawasan. Saya setiap kali terbit saya diminta untuk menulis oleh redaksi, alhamdulillah bisa, sehingga pada akhirnya saya bisa lulus. Dan pada saat itu saya naik golongan 4A, terus saya naik golongan 4B hanya 2 tahun, kemudian naik golongan 4C, dan dari 4C ini ke 4D itu agak lama ya, karena akhirnya saya alhamdulillah pada bulan Mei 2016 saya dilantik oleh Menteri Bapak Basuki waktu itu, dilantik menjadi auditor utama PUPR, dan pada tahun itu juga saya naik menjadi golongan 4D. 4D itu pembina utama Madya. Dan tinggal satu lagi untuk meniti karir itu, pangkat saya untuk menjadi, saya berharap
tahun ini 2023 saya bisa menyelesaikan persyaratan untuk memenuhi mengangkat untuk naik golongan 4E atau golongan tertinggi di lingkungan ASN yang sipil, bukan ABRI. Kiatnya apa ya? Pada saat kita bekerja, kita harus bekerja sepenuh hati, menjaga integritas dan loyal terhadap atasan. Kita juga harus punya kiat selalu meningkatkan kemampuan kita, pengetahuan kita banyak baca peraturan dan sebagainya. Karena siapa yang menyelesaikan diri, siapa sih yang bisa memasarkan dan menyukseskan diri kita sendiri? Diri kita sendiri. Tidak perlu kita minta kepada dirjen, Pak, tolong dong saya jadikan kasubdit misalnya, atau tolong dong saya jadikan direktur. Enggak. Bekerjalah dengan sebaik-baiknya, dengan loyalitas yang tinggi, penuh dedikasi dan penuh integritas, maka hasil kerja Anda pasti akan diketahui oleh atasan Anda. Atasan Anda pasti akan mempromosikan Anda kalau ada lowongan, ada kesempatan. Tapi kalau Anda merasa sudah pintar, tidak pernah baca peraturan, tidak mau belajar dan sebagainya, ngomong banyak tapi NATO ya, no action talk only, ngomong banyak tapi kalau kerja tidak bisa, nyusun laporan nggak bisa, kerja ini nggak selesai, banyak omong dan sebagainya, nah itu tidak akan memasarkan diri Anda. Intinya diri Anda adalah Anda yang menentukan apakah Anda akan ingin menjadi seorang yang berhasil atau stuck atau bahkan gagal, yaitu Anda sendiri. Kiat saya yaitu kita belajar, kiat, jangan lupa berdoa, ibadah, tahajud kalau bisa, duha juga iya, semua kita serahkan kepada Allah, tapi usaha dulu saya yang keras, karena Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib kondisi seseorang kalau dia sendiri tidak berusaha merubahnya. Udah tahu bodoh, nggak mau belajar, itu juga tidak akan berubah, dia akan tetap bodoh. Tapi kalau dia udah sadar dari bodoh, cari teman-teman yang pintar, bergaul dengan orang pintar, belajar dan sebagainya, maka dia akan berubah menjadi orang yang pintar. Jadi pintar dalam arti positif, bukan pintar mentari, tidak. Mungkin itu teman-teman saya. Jadi sedikit saja ini kisah saya sendiri ya. Mungkin nanti suatu saat akan saya bikin buku gitu. Bagaimana kiat Wong Deso ternyata juga bisa sukses di metropolitan yang katanya keras memang. Gimana tidak? Saya pernah kerja bangunan, saya pernah kerja restoran, dan akhirnya saya jadi PNS tahun 85, 86. Sampai hari ini saya masih bekerja dan alhamdulillah mudah-mudahan nanti sampai 2025 bulan Februari itu saya pensiun PNS sebagai auditor utama. Mudah-mudahan saya golongannya 4E dengan batas usia pensiun itu 65 tahun. Total masa kerja itu hampir 40 tahun saya kerja di PU ini. Dan selama itulah pasti ya banyak pengalaman, ada suka duka sebagainya, itu wajar. Tapi intinya bahwa kiat sukses itu kita harus cari, harus tekad. Saya agak sedikit bangga karena ternyata saya pinjam buku sama teman saya yang senior ya, kuliah di fakultas yang sama tapi universitas lain, tapi justru saya yang lulus duluan. Beliaunya malah belakang lulus ya. Mungkin itu karena kurang niatnya saja. Tapi intinya kalau Anda ingin berhasil ya harus punya tekad yang kuat, ibadah yang kuat, doa yang baik, bergaul dengan orang-orang yang baik, kenali dosen dengan baik. Supaya Anda kenal dosen, ya Anda belajar baik. Jangan malu bertanya, kalau kuliah silahkan bertanya sehingga Anda akan menguasai itu. Itu saja mungkin, ini percobaan saja teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa memberi motivasi kepada teman-teman semua yang mungkin kondisinya sama seperti saya, orang kampung yang kuliah juga nggak mikir waktu itu. Tapi ternyata setelah saya kuliah bisa S1 lancar, S2 juga lancar, bahkan S3 pernah, tapi saya nggak jadi waktu itu. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini menginspirasi teman-teman semua untuk maju menjadi orang yang sukses. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.